Halo semuanya. Halo, halo. Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas. Oh, gas. Kita mulai aja ya, teman-teman semua. Udah siap belum? Sama ini ya, yang teman-temannya yang belum join, silahkan diajak join. Biar apa ya? Biar rame lah. Kita belajar bareng pada siang hari ini. Sebelumnya, selamat siang semuanya buat teman-teman semua. Sehat semua ya kan? Selamat siang. Selamat siang. Sehat Mas. Gimana Mas? Siang. Jaga kesehatan ya, tetap di rumah. Ini aku soalnya baru di pantai ini. Kabut aja. Mantap Mas. Seperti pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Dwi Setiawan sebagai moderator atau MC pada siang hari ini pada acara Get Hand on Sweat Clouds di Jam. Ini hari ini kita akan membahas tentang Google Cloud Essential ya teman-teman semua. Jadi nanti akan kita kenalkan Google Cloud itu seperti apa atau nanti biar kalian bisa nyoba juga. Kita juga nyediain token ya atau senilai $15 per orang. Jadi nanti bisa iya kan 15. Ya, $5 per orang buat kalian belajar selama 1 bulan di Quick Lab gitu. Gimana? Keren nggak? Sebelum masuk ke acara, sebelumnya perkenalkan juga speaker keren kita ya pada siang hari ini, Mbak Ananda. Tepuk tangan dulu dong. Mbak Ananda ini speaker keren ya teman-teman semua. Dia itu udah expert ya di bidang cloud. Dia juga pernah ngisi di MUM atau Microtik User Meeting tahun 2018. Siapa nih yang hadir dulu 2018 nih? Aku. Hadir. Tapi itu dapat kas terus pulang. Terus Mbak Ananda Dwi Rahmawati ini juga dia tuh cloud engineer ya di Bidek ini. Keren banget nggak? Halo, kita sapa dulu ya. Halo Mbak Ananda. Halo semuanya. Oh, lagi Mbak. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Salam. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Kabarnya Mbak? Siang. Alhamdulillah. Selamat siang Mbak. Tapi dikasih pokari. Sekarang di rumah atau di mana Mbak? Mbak Ananda. Lagi di kampus orang. Di Basecamp Infinite dapat undangan spesial dari ketua SC dan ketua Infinite. Oke, mantap. Oke. Mungkin kita lanjut aja ya ke apa namanya? Ke sesi apa namanya? Apa ya istilahnya? Ke intro dulu ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Ananda. Monggo Mbak. Oke. Izin share screen ya, Mas. Disable, Mas. Disable. Kurang iso. Host disable participant. Kais, oh, isa. Terlihat ya.
Saya izin share screen. Durasinya sampai sekitar jam 3. Jadi nanti ada sekilas mengenai materi dan ada hands-on lab-nya. Dan ada ya hands-on lab-nya dari Quick Lab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi makasih untuk Mas Dwi yang sudah memperkenalkan saya. Biasa dipanggil Nanda aja, nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Jadi karena sebenarnya kita itu satu angkatan tahun 2019. Sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah video dari Google, bisa disimak sebentar. Get ready for a cloud-first workplace. Jumpstart your career by signing up for a Google Cloud hands-on learning experience. Companies around the world are moving to the cloud. This is a unique opportunity to gain new skills and professional credentials. If you want to discover a career, scale your startup, or perform groundbreaking research that will change the world, this is the event for you. Ini yang pertama mengenai Cloud Study Jam. Apa itu Cloud Study Jam? Yaitu kita belajar mengenai fundamentalnya dari Google Cloud Platform. Jadi Google Cloud Platform itu atau GCP salah satu bisa dibilang produknya dari Google, di mana dia memiliki berbagai service layanan yang bisa kita gunakan untuk menggantikan traditional service seperti on-premise gitu. Jadi dia solusi untuk masa depan, saat ini dan masa depan. Mengenai dari container, dari microservice, dari app engine dan sebagainya. Ada data engineering, ada storage dan sebagainya. Dan kalau di sini di Cloud Study Jam hari ini kita bahas mengenai esensialnya ya. Jadi kita mengenai pengenalannya. Jadi supaya kita sebelum melangkah ke yang advance, kita harus tahu dulu mengenai Google Cloud Platform itu seperti apa. Dan ini selama 4 jam. Tapi kalau di hari ini kita durasinya dari jam 1 sampai jam 3. Tapi kalau hands-on-nya itu bisa nanti dilanjutkan di rumah ya. Jadi nggak harus sampai jam 3. Dan kan kebagi papernya. Dan result-nya nanti kita mendapat badge yang digunakan di online profile. Jadi kita kan nanti pakainya Quick Lab ya. Di akun profil Quick Lab-nya nanti ada badge, di mana badge-nya itu bisa digunakan untuk profil yang menandakan bahwa kita itu sudah pernah belajar mengenai ilmu tersebut, mengenai Google Cloud Essential tersebut. Gitu. Agendanya ini ada break-nya 15 menit, terus ada foto, dan nanti bisa dilanjutkan untuk Quick Lab free access-nya ya. Yang pertama, ini bagi yang belum punya akun, jadi Quick Lab itu bukan pakai SSO-nya, bukan salah satu service intern Google. Jadi dia itu tersendiri, di mana dia itu salah satu platform untuk hands-on GCP, dan kita bisa pakai akun Google. Tapi sebelumnya kalau belum punya akunnya itu kita mesti daftar.
Dan nanti ada tokennya yang akan diberikan oleh Mas Dwi. Jadi kalau nggak pakai token itu nanti kita pakai sistemnya kredit. Jadi benefit dari Cloud Study Jam ini kita dapat free access gitu. Lewatin aja. Nah, Google Cloud Essential ini salah satu metode. Jadi kan kayak pepatahnya itu banyak jalan menuju Roma. Jadi salah satu jalan untuk kita cari untuk meningkatkan karir, terutama di bidang Google Cloud Platform. Nah ini kita mesti belajar mengenai Cloud Essential ini, karena sebenarnya karirnya itu kan nggak cuma di Google Cloud Platform ya. Kita bisa belajar mengenai machine learning, data engineering, cloud platform, coding, programming. Nah, kalau khusus ini salah satu jalannya itu mengenai GCP. Bisa di search di career.google.com. Nah, nanti di sana kan lowongan pekerjaan yang salah satu kualifikasinya ada GCP. Jadi kalau kita mau apply ke sana ya kita harus lihat ini. Nah ini Cloud Study Jam-nya itu kita salah satu pelapornya itu di SJUNY yang provide strong theoretical and foundation-nya. Dan kamu harus punya kekuatan, harus punya skill untuk menyeimbangkan kebutuhan industri, karena selama saya bekerja menjadi cloud engineer selama kurang lebih 1,5 tahun, saya merasa bahwa kebutuhan industri dengan apa yang diberikan dari universitas itu masih belum imbang. Karena kalau kita mau ke perusahaan yang besar yang seperti GCP ini, kita mau nggak mau harus belajar lagi ya, seperti lewat di SJUNY ini. Jadi kita harus punya niat dari diri sendiri untuk meningkatkan skillnya. Nah ini page-nya, kan tadi saya singgung mengenai page ya, di profil. Kalau kita menyelesaikan lab-nya, khususnya ini Google Cloud Essential, nanti akan mendapatkan page di profil Quick Lab-nya. Bisa ditaruh di misal di LinkedIn, itu kan buat lamar pekerjaan. LinkedIn itu kan sangat bermanfaat ya. Nanti bisa gunakan dari sana. Nah ini salah satu platform lain, ada Coursera, di coursera.org/Google Cloud. Nah nanti di sana banyak materi juga yang bisa dipelajarin selain Quick Lab ini ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita belajar di Coursera pun nanti hands-on lab-nya itu pakai Quick Lab. Nah, tapi kan kalau di Quick Lab ini kan cuman hands-on. Nah, di Coursera itu ada materi theoretical-nya. Jadi biar kita ngerjain hands-on ini tuh sebenarnya kita itu mau ngapain sih? Goal-nya itu ngapain ya gitu. Kita akan tahu melalui sana gitu. Jadi kita nggak asal mengerjakan, tapi kita nggak tahu kita mau ngapain, goals-nya apa, terus kita disuruh apa, request-nya apa gitu. Dan ini ada Google Cloud Certified Associate, itu salah satu sertifikasi dari Google Cloud Platform. Associate itu level fundamentalnya. Kalau kalian belajar mengenai Google Cloud Platform yang level associate dan ingin ujian dan ujiannya lulus, nanti akan mendapatkan badge ini. Cost-nya itu sekitar $125 USD. Materinya sih level dasar sih. Kalau nanti setelah associate nanti ada profesional.
Apa itu cloud? Cloud itu sebenarnya sederhananya komputer yang terletak di mana kita nggak tahu sebenarnya itu di mana gitu. Misal kalau di on premise itu kan komputernya itu kita bisa tahu letaknya di mana ya. Misal di data center IDC di Jakarta. Nah, kita tahu lokasinya itu di gedung ini, di rak ini, di ruang ini. Nah, kita tahu itu lokasinya di situ. Itu namanya on premise. Kita maintain dari pengkabelan, dari instalasi sampai troubleshooting, maintain setiap berkala, misalnya 1 bulan, 1 tahun sekali. Terus perizinannya kita urus sendiri semuanya. Nah, itu istilahnya disebut on premise. Jadi, nah kalau cloud itu kita nggak tahu servernya itu di mana. Kita tinggal manage dari dashboardnya, konsolnya. Nah, kita nggak tahu VM-nya itu sebenarnya lokasinya di mana ya. Meskipun di VM-nya itu ada definisi region, misal regionnya US East, misal di US Timur, terus ada zonanya. Tapi kan kita nggak tahu lokasi pasnya itu di mana. Dan kita penting kita bisa akses ke sana gitu. Nggak peduli pengkabelannya yang ngurus siapa, perizinannya siapa, terus SLA, internet, nah itu kita nggak ngurus ke sana. Kita istilahnya itu nyewa. Di sana itu kita nyewa VM-nya aja, bukan nyewa mesinnya. Karena salah satu perbedaannya itu satu server, kalau di on-premise itu kan kita yang punya ya. Nah, kalau cloud itu satu server itu bisa dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi dia modelnya itu sharing resource. Kan ciri cloud itu kan ada 5 ya. Ada resource pooling, terus ada broad access network. Jadi network access network itu networknya itu dipakai oleh yang kita nggak tahu perusahaannya itu dari mana aja. Yang tahu ya si cloud platform itu aja. Terus tipenya ada infrastruktur, platform, dan software as a service. Ini 3 fundamentalnya ya. Kalau lebih banyak sih banyak lagi. Kalau diklasifikasikan lebih detail itu ada banyak. Database as a service, terus ada load balance as a service, itu ada banyak. Tapi kalau dasarnya itu ada 3, ada core-nya itu ada 3. Infrastruktur atau IaaS itu dia kayak kita bikin VPS, virtual private server atau VM. Nah, kita definisiin networknya, kita definisiin storage-nya, kita definisiin akses untuk masuk ke VM-nya, enkripsi untuk storage-nya, terus letaknya di region mana, zona mana. Nah, itu IaaS. Jadi kita levelnya itu dari OS ke atas, OS sampai ke data. Kalau dari fisik, dari server sampai fisik sampai kabelan itu udah yang manage oleh vendor providernya si GCP-nya. Kalau PaaS, platform as a service itu kalau di GCP itu bisa App Engine. Itu jadi kita punya repo di GitHub misalnya, pakainya Node.js. Nah, kita tinggal deploy App Engine ke GCP. Nah, kita nggak tahu tuh dia itu di deploy spesifikasi VM-nya itu kita nggak peduli VM-nya itu berapa, di mana itu maksudnya lokasinya ya. Kalau region-nya itu kan masih kita definisiin, tapi untuk zonanya itu biasanya default sih. Jadi kita fokus ke deployment si aplikasinya. Terus aplikasinya running, terus ada URL-nya gitu, tinggal kita akses. Ini biasanya dipakai untuk para developer sih. Kalau IaaS itu kan biasanya oleh sysadmin, cloud engineer gitu. Nah, kalau software as a service itu yang biasa kita pakai atau end user pakai seperti ini, Google Slide. Nah, itu kan kita tinggal pakai ya. Kita nggak tahu ini
ke Google Slide itu lokasinya di mana, spesifikasinya berapa gitu kita nggak tahu. Terus ada mail server Google Mail itu kan kita nggak tahu ya IOPS-nya, input output system-nya itu seberapa, storage-nya, kapasitasnya berapa, kita kan nggak tahu dan nggak peduli juga, yang penting bisa diakses aja gitu. Terus Google Docs itu kan real time ya. YouTube itu juga. Terus ini no need to manage your own infrastructure. Nah, ada application data, tipe storage di Google GCP itu banyak sekali. Ada cloud storage itu kayak Google Drive, tapi modelnya itu model paket gitu ya. Model paket, terus kita dikasih URL untuk aksesnya. Data store sama Bigtable. Oh ya, kalau cloud storage itu untuk objek data kita nyimpen audio, video, file, itu yang pokoknya datanya yang tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu kan pakainya Cloud SQL atau Spanner, itu kan berelasi. Kalau yang nggak berelasi semacam audio video, nah itu dimanage oleh Cloud Storage. Cloud Data Store sama Cloud Table itu untuk semi struktur, dia untuk streaming, gaming. Tapi kalau ini application logic, ini ada App Engine sama Container Engine yang saya sebut tadi. Jadi kita tinggal siapkan repositorinya, tinggal kita deploy aja. Ada API Gateway, ada user data, ada PubSub. Nanti untuk notifikasinya banyak banget. Service-service-nya jadi untuk kita bikin misal streaming video itu komponennya itu nggak cuma satu, dan dia komponennya bisa lebih dari satu dan itu saling berkaitan gitu. Karena kan yang juga mau bikin streaming nggak pakai API Gateway ya gimana. Untuk notifikasi juga, misal notifikasi ada seorang mau yang kita subscribe sudah upload video, itu kan di loncengnya itu kan biasanya ada notifikasi. Nah itu yang manage service sendiri. Kalau di GCP itu yang manage itu PubSub namanya, publisher sama subscriber. Jadi dia secara real time mengirim notifikasi ke user. Jadi service-nya itu saling berkaitan. Nah ini integration dengan Google Service yang lain. Take your app local in a minute. Nah ini kita demo Google Cloud Marketplace. Nah ini akan kita letakkan. Nah ini linknya dan kodenya. Ini langsung ya Mas ya? Oke. Oh ya siap. Coba ya. Loading. Ini bisa diakses linknya yang udah di-share sama Mas Dwi dan kodenya untuk hands-on lab-nya. Ini yang mana ya? Oh, ya siap. Ya, kan speaker juga manusia kan. Jadi ya mohon dimaafkan lah. Nah, ini tinggal enroll token. Nah, ini lab-nya. Tapi saya sudah selesai. Iya, tapi saya sudah selesai. Ini saya nyelesain nggak lama kok, November kemarin juga. Jadi sebenarnya saya sebagai speaker itu pernah merasa menjadi noob juga. Jadi kita itu sebenarnya sama-sama belajar. Ini yang lab-nya ada berapa? Ada 6. Jadi untuk mendapatkan badge ini nanti saya tunjukkan ya. Oke.
batch kayak gini, itu kita harus menyelesaikan semuanya ini. Ada 6. Nah, ini ada panduannya. Yang pertama kita tour. Keliru. Sini deh. Nah ini kan ada start lab. Nanti kita klik ya. Kita dapat account dari Quick Lab. Jadi nanti kita masuk ke GCP-nya itu nggak pakai akun kita yang ini, tapi pakai akun yang ini gitu. Jadi biar kalau kita pakai ini, terus tiba-tiba kalian kena cost biaya itu kan ya bukan salah kita ya. Jadi hati-hati karena kalau kita salah mencet, nanti bisa-bisa billingnya itu yang kacau. Jadi yang nah ini incognito supaya kalian nggak kena charge. Saya pernah sih dengar ada orang kena billingnya bermasalah terus charge-nya sampai berapa $100 itu kan, wah ngeri lah. Jadi salah satu ilmu yang paling penting di cloud itu billing. Kita harus tahu mengenai billing. Tapi kalau di sini kita nggak dibahas ya. Kita pengenalan servisnya dulu. Nah, ini kita masuk ke konsol. Sebenarnya akses ke GCP itu ada 4. Kita bisa lewat konsol ini. Kita bisa lewat Cloud SDK. Terus kita bisa pakai API, terus kita bisa pakai aplikasi yang berbasis mobile. Jadi kalau di basis mobile itu ada juga GCP, nanti fungsinya lebih ke monitoring sih sama jalanin VM sederhana. Mobile, API, konsol webnya ini sama Cloud Shell terminal. Ada 4. Jadi yang terbiasa pakai CLI atau pakai API itu lebih ke aplikasi atau lebih ke user friendly yang baru belajar bisa pakai konsol. Kita belajar ini. Nah, nah ini ada panduannya. Kita start lab, terus kita pakai incognito. Jadi untuk akses Quick Lab-nya ini bersifat temporary, artinya dia ketika kita end lab ini, itu nanti seluruh resource yang kita jalankan di sini akan ikut terhapus gitu sih. Jadi dan ini sebenarnya ada limitasinya. Jadi misal di sini guide-nya kita suruh bikin VM ya, VM-nya 1. Tapi di sini kita nyoba bikin 2. Nah itu bisa-bisa kita akunnya itu di take down. Ini kan ada tulisannya. Jangan melebihi limitasi. Ya kalau mau nyoba ya pakai akun sendiri lah. Nah ini gue temporary, kita klik start. Jadi untuk bikin temporary kita klik start, untuk menghapusnya langsung klik end lab. Nah ketika waktunya itu 0,0,0,0, nah itu kamu akan kehilangan akses. Samlab has tracking. Jadi yang saya tahu ya sebelumnya, meskipun saya nggak tahu detailnya, jadi untuk skor sebenarnya kan ada tracking skor gitu kan. Misal kita ngerjain yang ini ya,
keliru. Yang Kubernetes itu kan, atau VM deh, VM. Nah, ini kan ada tracking skornya. Skornya itu bisa sampai 100 ini. Nanti itu ada parameter tersendiri gitu. Jadi kalau kita salah dikit aja, misal nih, nama VM-nya beda 1 huruf. Nah, nanti di sini skornya nggak bisa muncul 100%. Dan mau nggak mau kita harus ulangin. Dan ya harus berkerja sama waktunya. Ini kan ada detailnya juga, nama VM-nya apa, region-nya di mana, zone-nya di mana, tipenya. Gitu. Nah, ini untuk mendapatkan kredit, kamu harus menyelesaikan hands-on yang dipersyaratkan. Nah, ini kita start lab, kita akan mendapatkan username, password, dan ID. ID ini tiap orang, tiap seluruh dunia itu dia berbeda-beda. Keliru. Ada di sini. Project ID. Jadi misal kamu end lab, terus kamu start lagi. Nah, nanti ID-nya itu bakal beda. Terus kalau ID-mu sama temenmu juga bakal beda. Jadi dia sistemnya itu unik. Satu dunia itu cuma ada satu. Ya, gitulah. Beda ya sama project name. Kalau project name itu bisa sama. Kalau project ID, project number itu nggak bisa. Nah, unik. Nah, kita sign in. Oh ya, tadi bisa sih kalau kalian mau in new tab. Tapi terus nanti kita harus masukin dulu akunnya. Jadi di sini kan kita ada retab gitu ya. Kan ribet ya. Biasanya kalau saya itu biasanya pakainya incognito, private browser gitu, biar langsung paste gitu. Ya, ini variasi masing-masing sih, nggak harus pakai incognito juga. Bisa juga pakai browser yang lain, yang Opera, Firefox. Tapi ya karena ini Google ya saya pakai Chrome aja gitu, biar cocok. Ya. Nggak apa-apa kok Mas. Nah, ini masuk ya. Jadi kan tadi ada welcome ya, selamat datang, terus kita masukin negara. Jadi kalau kalian pakai VPN, nanti negaranya kedetek bukan negara Indonesia, jadi VPN-nya dimatikan dulu, nggak apa-apa. Nah, servisnya, nah ini kan dashboard ya, ada tab dashboard. Ini bisa dimodifikasi, bisa kita sesuaikan nih, misal project infonya dihilangin, terus kita ganti ke monitoring. Ini kayak widget gitulah, widget di HP gitu kan bisa kita customize. Terus activity itu aktivitas. Nah, karena ini belum ngapa-ngapain dia jadi nggak ada. Nah, ini panelnya. Bentar, ini dulu. Nah, ini menampilkan project yang sedang aktif dan semua project. Jadi ada di Quick Lab itu salah satu hands-on lab itu di mana kita pakai lebih dari satu project. Khususnya dulu di Cloud IAM yang Identity and Access Management. Jadi kita dikasih 2 user dan 2 project. Jadi jangan sampai salah nih ID projectnya ini. Kita masuk ke project yang mana dengan user apa gitu. Karena ada saat dimana kalian menggunakan lebih dari satu project. Kalau yang ini kan cuma satu ya. Gitu. Terus ini tadi konsol, terus nanti masuk ke sini nih. Ini bersifat temporary juga, ukurannya 5 GB. Terus
terus ada notifikasi, terus ini akun kita apa. Terus kalau yang ini navigation menu. Nah, ini service-service yang tersedia di Google Cloud Platform. Ada compute tidak, App Engine, ada VM, storage, tipe storage-nya kan. Oh, kok beda? Oh, bentar Mas. Iya, makasih ya Mas ya. Tak benerin dulu. Dari tadi ya Mas. Oh, sebenarnya. Berarti ini di stop aja ya. Kelihatan Mas. Nah ini kan klik incognito. Terus kita masukin username, masukin password. Muncul kan Mas? Nah ini konsol dari GCP. Saya ulangan ya, mohon maaf. Ada 3 tab yang ada dashboard. Ini bisa kita customize. Jadi ini kayak widget. Kita bisa hapus card-nya, terus kita ganti. Jadi bisa disesuaikan sih. Misal kita fokusnya ini ke kita itu sebagai user billing editor, billing administrator. Berarti kan kita fokusnya ke billing atau ke user editor. Nah, berarti kan kita fokusnya ke user ya, bukan ke yang lain-lain gitu. Karena kan terus ada activity, itu kita aktivitas yang sudah kita kerjakan, kayak historinya, rekomendasi, ini best practice dari GCP. Nah, di sini yang saya sebut tadi, ini kan project yang sedang aktif. Nah, kalau kita klik all, itu berarti project apa saja yang bisa digunakan dan di atas saja enggak. Yang ada, bukan yang bisa digunakan, yang ada yang di atas saja. Karena kan ada saat dimana kita bekerja di lebih dari satu project. Jadi kita bisa langsung switch project yang ingin kita masukin. Kalau di Quick Lab, kalau kita klik ini ya nggak bisa karena aksesnya kita terbatas. Kalau untuk production kan bisa kita akses ke semuanya. Nah ini konsol, Cloud Shell. Jadi aksesnya kan ada 4, ada via konsol webnya ini, terus ada Cloud Shell, ada API, sama ada mobile app. Gitu. Terus ada notifikasi dan ada account. Terus di sini service-service yang ada di GCP ada banyak, ada marketplace, ada billing, API service. Jadi API service ini juga berfungsi untuk kita pakai service-nya ya. Misal kita pakai service Kubernetes ya. Nah, tapi API-nya mati. Jadi ya harus kita aktifkan dulu biar bisa kita pakai si Kubernetes-nya. Storage-nya ada database. Networking-nya itu bentuknya private, virtual private cloud. Terus kalau mau banyak sih, RPG ini untuk security. PubSub, notifikasi, ini untuk notifikasi. Banyak. Translation, banyak. Kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini yang tidak ada di Live Bank. Ini sih, password ada, ini ada, sistem admin yang ada. Nah, ini username ini yang
code IAM identity. Ini true. Ini bisa kita lihat di sini. Di sini. Terus IAM. Jadi seluruh user yang berkaitan ke GCP itu nanti bisa di manage di sini. Dia usernya namanya apa, dapat akses apa, misal dia viewer, editor, atau admin, terus service-nya itu apa gitu, misal VM atau App Engine atau sebagainya. Jadi definisinya ada 3. Dan ini termasuk code IAM itu ya. Ada di ini. Kan ini. Dia role-nya itu jadi editor sama viewer. Bisa kita ubah sih. Kalau kita buat lagi. Tapi kalau ini kan default ya. Kalau kita hapus ya kita nggak bisa masuk dong. Terus ini project. Nah, yang saya singgung tadi. Ada di home. Nah, ini project info namanya. Ini ID sama number. Nah, untuk project. Udah saya jelasin dulu ya. Baru ternyata ada penjelasannya. Nah, sebuah organisasi yang untuk wadah apapun yang kamu buat disebut project. Jadi di GCP itu bentuknya itu hierarki. Paling atas itu namanya organisasi, organization. Terus itu di bawahnya itu ada project, terus ada folder. Terus di folder itu nanti ada nama service-nya apa. Jadi organisasi, project, terus adanya folder. Tapi itu tergantung production-nya sih, perusahaannya mau menerapin modelnya kayak gimana. Tapi default standarnya itu dari sana gitu. Jadi yang nggak bisa kalau kita bikin organisasi dulu, terus folder itu nggak bisa. Jadi dia dari organisasi, project, baru folder. Kayak identity kan juga sama ya, dia itu modelnya hierarki. Misal dari atas dia role-nya itu cuma viewer, yang punya si organisasi cuma viewer, tapi user yang ada di folder itu pengen jadi editor, ya itu nggak bisa. Itu nanti akan kalian pelajari di materi Cloud IAM. Nah, ini resource is shared will all quick lab user, which mean that you cannot delete it or modify. Ini benar. Jadi kamu nggak bisa menghapus ini. Menghapusnya cuma nlab. Jadi kalau kita hapus ini, nah itu nggak bisa. Bisa dibuktikan yang tadi kan? Kita kan nggak bisa ya. Nah, kamu harus mendapatkan permission. Jadi user yang kita masukin ini, kita itu cuman punya akses ke project ini, ke project yang ini, itu kita nggak punya akses gitu. Jadi modelnya itu read only saja. Jadi ini true. Terus the project. Salah. Quick Lab Resource is the project where you run. Jadi projectnya ini itu gimana kamu menjalankan semua lab. Jadi ya nggak betul karena kan satu lab itu kan satu project. Jadi nggak semua lab itu berada di satu project. Jadi false. Sorry. Ini navigation-nya. Itu bisa dibaca sendiri. Nah, ini compute, ini untuk machine. Bisa dibuka di sini. Ini kan compute, VM instance. Nah, ya tipe-tipe VM-nya, misal resource ya, itu kita bisa definisiin. Ukurannya, misal RAM-nya berapa, harddisk-nya berapa. Harddisk-nya itu bisa pakai HDD atau SSD yang persisten atau yang enggak. Nah, itu kita bisa definisiin OS-nya apa, storage-nya juga.
Networknya itu, kalau network letaknya ada di sini. Oh, read only. Ya karena ini cuma aktor ya. Nantilah kalau kamu mau, kalau dibikin VM nanti bakal kelihatan. Ya, ini masih terdulu. Nah, ini role permission tadi. Role-nya itu ya ada editor sama viewer. Ada 3 sih, defaultnya ada admin, editor, sama viewer. Ya kalau di Linux kan ada read, write, execute, nah itu mirip-mirip lah. Viewer, editor, sama owner. Dan dia sistemnya mirror. Quick access. Nah, ini. Untuk akses service dan outline nanti navigation menu. Jadi kita mau akses service-nya kan lewat nih navigation menu. Nanti muncul. Terus kita bisa pin. Misal ya kita akan sering menggunakan Kubernetes. Nah kita bisa pin ke sini. Jadi biar nggak usah scroll ke bawah dan menghemat waktu. Primitive roles, unless otherwise basic control access management all Google. Jadi ada primitive role itu, jadi ketika kita di organisasi paling atas kita set viewer, jadi otomatis di bawahnya nanti akan mendapatkan viewer. Jadi dia sistemnya itu si ibunya dapat hanya baca, anaknya juga gitu. Nah kalau yang kebalikannya primitif itu yang apa ya namanya, yang bisa dimodifikasi itu kan dia nggak tentu hanya dapat dibaca aja gitu. Jadi bisa dibagi sesuai si billing admin, billing editor, atau user editor, atau apapun. Kalau dia yang ranah ke production ini kan dia satu orang punya satu role khusus, jadi dia nggak bisa lihat semua resource-nya. Kayak misal saya itu nggak bisa akses untuk edit si VPC network. Nah ini akan muncul notifikasi seperti ini gitu, tampilan seperti ini gitu. Supaya ini berkaitan dengan keamanan ini juga. Melakukan semua viewer permission plus permission untuk modify. Ini bisa dilihat di sini. Editor. Kita coba. Ada viewer itu hanya read only, itu biasanya untuk kayak misalnya petinggi kayak manajer yang non IT yang nggak terlalu tahu technical, itu kan dia pengen memantau ya. Nanti kita bisa kasih akses viewer. Untuk editor, untuk owner itu bisa untuk orang technical. Nah gitu sih. API service. Nah API service itu kita lihat di sini kan Compute Engine API is disabled. Jadi untuk menggunakan service-nya itu kita aktifkan API-nya dulu. Dia ada letaknya di sini. Akan terlihat mana yang aktif, mana yang disabled. Itu sih. Banyak banget. Terus, nah ini, beneran. Library. Sorry. Nah ini, kita harus aktifkan dulu. Nah harus di enable dulu. Gitu. Soalnya Dragon Flow, Dialog Flow. Sorry.
Bentar, di enable. Untuk waktunya ini tergantung sih, biasanya sekitar 90 detik. Itu bisa lama juga sih. Biasanya asalannya 90 detik. Nah, ini aktif. Nah, ini enable. When you start Quick Lab, you need to enable API in your project. Kalau untuk API ini kan per service ya. Tapi jadi untuk start Quick Lab, you need to enable your project. Jadi ini harusnya false sih. API ini bukan berkaitan ke project, tapi berkaitan ke service yang digunakan. Jadi ya project ini API di disable kan dia tetap bisa diakses ya. Tapi kalau untuk pakai service-nya dia harus diaktifkan. Ini Cloud Shell. Oh ya, saya udah mendahului tadi. Ini ukurannya 5 GB. Tuh kan. 16 ya? 60. Setahu saya dulu 5 GB, ternyata dinaikkan. Dan 60 GB dengan ini bersifatnya temporary. Out. Nah, kayak tadi kan authorize itu kan menggunakan API juga. Ini akunnya yang di sini kita pakai akun apa sih? Terus manage apa? Jadi kalau kita bisa akses lewat laptop juga. Nah, kita install Google Cloud SDK-nya, terus nanti kita hubungkan outlist-nya ini. Jadi nggak harus pakai Cloud Shell yang dari konsol, jadi bisa dari laptop, dari terminal gitu. Text editor-nya itu bisa Nano, bisa Vim, atau bisa ini. Ada kan di sini? Oh iya, open editor, sorry. Default-nya nanti dikasih text editor juga. Ini bisa edit. Nah, untuk nlab-nya kita end sini. Jadi nih, kalau kita klik nlab, itu kita resource ini sebenarnya udah dihapus. Jadi kita nggak punya akses ini lagi gitu. Nah, ini congratulations sih. Kalau ini masih sekedar tour-nya, jadi pengalaman servisnya. Udah. Terus nanti kita akan dapat belum dapat page ini. Jadi kita kalau mau dapat page ini harus selesain ini dulu. Ini ada tanda centangnya gitu. Lanjut. Nah, ini tadi kan kita akses ini ya. Nah, ini kita akan lihat Quick Lab-nya gimana cara kerjanya, terus menggunakan konsolnya seperti apa. Terus ini, nah semua service itu terasosiasi dengan project. Ini fungsinya ini untuk apa sih? Untuk track resource. Jadi kan ini ada enable billing ya. Ketika dalam 1 bulan itu kita bisa tahu nih resource yang dipakai yang sedang running itu apa aja. Kenapa tiba-tiba billingnya sampai naik? Nah, itu kan kelihatan resource yang bikin paling billingnya paling besar itu apa aja gitu. Permission, kredensial yang tadi IAM, terus ada service sama API. Nah, ini who can do what on which resource. Jadi siapa, usernya apa? Tadi kan student dapat akses apa? Misal aksesnya ke compute atau ke Kubernetes atau ke billing. Itu dapat apa gitu, dapat
akan ada 3 ya tadi. Ada owner, editor, sama viewer. Resource-nya apa? Nah, ini ada region sama zone. Region itu bisa disebut sebagai bagian negara. Sini misal kalau di Indonesia kan ada satu region ya, region Jakarta. Jadi dia bisa disebut geographic location. Jadi sebuah negara geografis dan dia terhubung ke Google Global and Mesh Backbone Network. Nah, kalau zone itu bisa disebut data center, tapi bukan data center seperti pada bayangan kita ya. Jadi, tapi mudahnya bisa disebut data center sih. Kalau zone itu biasanya lebih dari 2. Jadi satu region itu bisa ada lebih dari 2 zone, 2 data center yang dalam 2 zone-nya itu dia nanti latensinya sangat rendah, terus throughput-nya yang tinggi, dan high availability-nya itu yang baik. Jadi dia gitu sih. Zona itu ya, misal Jakarta itu data center-nya ada 3, berarti zone-nya ada 3 gitu. Jadi misal user customer kalian ada di Jepang ya, terus kamu deploy-nya itu di Jakarta, tapi kan itu bikin latensinya kan tinggi ya. Supaya latensinya rendah, kalian deploy di Jepang aja, region-nya itu di Jepang, terus zona Jepang itu ada berapa? Ada 3 kayaknya. Region-nya di Jepang itu ada 3, di Tokyo ada, lupa. Nah, itu biar latensinya itu rendah, throughput-nya tinggi. Karena yaitu berkaitan dengan billing, jadi semakin mahal kan billingnya semakin tinggi. Nah, ini yang saya sebut tadi, SQL komputer ini on-premise, virtual machine di SQL komputer. Udah saya jelasin di awal tadi. Nah, ini compute engine, kita bisa definisiin CPU-nya itu kan tipenya beda-beda ya. Ada generasi gitulah. High memory, terus shared mesin, tipe mesinnya itu juga, karena lokasi itu menentukan biaya juga. Jadi lokasi di VM di Jakarta sama lokasi di Amerika, nah itu biayanya beda. Karena dia ada tipe CPU-nya beda. Gitu sih. Persistent disk, standar SSD, local SSD, nah itu beda-beda. Kalau persistent disk itu dia yang hard disk yang langsung nyolok ke data center gitu lah katanya. Tapi kalau yang keliru, kebalik, yang persistent disk itu yang kayak RAM tapi kan digunakan hard disk itu kan kalau diribut kan gitu. Nah, itu pertimbangan apakah datanya aman, terus apakah datanya digunakan seberapa lama, datanya seberapa besar. Nah, itu jadi pertimbangan. Snapshot itu untuk backup. Metadata itu gini, kita metadata sama startup script ya. Misal kita bikin compute engine ada 2 ya. Nah, isinya itu kita mau install Nginx. Nah, supaya nggak harus nunggu nyala, terus nanti kita masuk ke VM, terus kita install Nginx, ini kan waktunya lebih lama ya. Kita bikin startup script yang dalamnya itu script untuk jalanin install Nginx. Nah, kita definisiin di metadatanya. Jadi ketika VM-nya nyala, otomatis script-nya dijalankan, dia akan install Nginx-nya sendiri gitu. Jadi ya bisa disebut infrastruktur as a code. Jadi dia infrastrukturnya kode gitu. Karena kan repot kalau VM-nya itu banyak, bisa 10 sampai 100, itu kan capek ya. Ya, hari Jumat bikin 100 VM, ya Sabtunya gimana gitu. Nggak jadi liburan kan.
Nah, ini lab bikin VM. Bentar ya. Selanjutnya kita bikin VM di konsol, command line, dan deploy web server. Isi kan? Cacing kok. Nah, kalau code shell ini tadi kan dijelasin ya. Ini langsung lab aja ya, Mas ya? Oke. Nah, ini create a virtual machine. Nah, ini kan nanti kita sambil perhatiin tracknya ya. Kalau nilainya nggak 100 berarti ada yang salah. Kita start dulu. Kok nggak masuk ya, Mas? Kodenya mau. Nah. Ini pakainya ini tuh. Kok pakai kredit, Mas? Tapi ini kreditku sendiri. Oh iya. Iklan ya. Cek kreditnya dulu kan. Oh, oh iya benar. Oke, lanjut. Ini bikin VM. Ini nanti dibaca sendiri. Kita bikin goalnya itu bikin VM lewat konsol web. Terus ini bikin VM lewat command line. Nanti bisa dibandingin lebih mudah mana dan lebih cepat mana. Karena ini menyangkut efisiensi. Terus kita pakai deploy web server dan hubungan ke VM. Nah, text editornya bebas. Pakai Vim, Emacs, atau Nano. Nah, ini akses. Sambil menunggu. Nah, ini akses. Ini aksesnya sama. Aktifkan konsol. Nah ini regionnya yang saya sebut tadi. Region, satu negara itu bisa terdiri dari region. Jadi region itu bisa disebut negara bagian. Jadi bagian dari satu negara. Yang dimana satu region itu terdiri dari beberapa zona. Minimal 2. Misal Western US itu zonanya 2. Central US itu ada 4. Dan sebagainya. Kalau Jakarta saya tahu ada 3. Bisa dibuka di sini nanti. Nah, teks pertama itu bikin VM. Navigation menunya ada di klik navigation menu, compute engine, terus VM instance. Terus nanti kita klik dan nanti akan definisi ini. VM. Dengan ya, compute VM instance.
Nah, kalau belum ada itu ada di tengah, tapi kalau udah ada nanti ada di sini di atas. Misalnya create, stop, copy, lagi ya. Nah, ini namanya disesuaikan ya. GCE Lab, regionnya US Central 1, zonanya C, serinya N1. Nah, kan kita bisa lihat juga ini ya, generasi. Jadi seri ini menentukan billing ya. Misal kita E2 ini kan billingnya 0,34 per jam. Kita pilih N1, nanti akan berubah. Jadi $24 totalnya. Gitu sih. Jadi pemilihan tipe seri itu dan zona itu menentukan. Ada detailnya di sini nih. 2 vCPU, N1 standar 2. Nah, ini. Kan ada ini. Bootdisknya Ubuntu 10, Ubuntu Debian 10. Nah, ini nanti kan kalau kita klik change itu ada public image, itu image yang disediakan oleh GCP. Custom image itu image yang bisa kita buat sendiri. Buatnya dari mana? Buatnya itu bisa dari disk VM lama. Misal VM lama itu kita matikan ya. Kita matikan terus disknya, nah itu kita jadikan image. Nah itu bisa. Snapshot itu snapshot VM. Existing disk itu ya disk yang udah ada tapi VM-nya udah nggak ada. Kan bisa ya, ini VM-nya dihapus tapi hard disknya itu masih ada, itu kan bisa juga. Kita 10 ya. Terus HTTP-nya diaktifkan. Kalau kita mau definisi yang lain kan bisa klik ini ya, manajemen ya. Manajemen metadata, script yang saya sebut tadi. Security firewall-nya kita definisin lebih detail. Network-nya, disk. Misal disknya 1 VM itu disknya ada 3. Nah, kita definisiin di sini bisa. Tapi kalau di tag sini kan enggak ya, cuma 1. Jadi ya 1 aja gitu. Kita klik. Terus salah pencet. Grade-nya berpindah di sini, import, refresh, start, stop. SSH-nya bisa klik ini. Itu bisa kita lewat ini di cloud command SSH client. Apa sih? Biar lebih cepat pakai ini. Jadi dia lewat browser gitu. Ini tinggal copy. Nah, ini nyala ya. Nginec-nya nyala, listen port 80. Terus kita akses eksternal IP-nya. Welcome. Kita klik check my progress. Harusnya ini nambah sih. Nah, jadi 50. Terus kita bikin dari cloud. Tinggal copy, terus
dari konsol, Cloud Shell kan. Jadi nggak fokus nih Mas. Nah ini tinggal pastenya ini bukan kontrol kontrol V lah langsung ya, kontrol V gitu. Nah ini otomatis akan terbuat instance namanya GCLab 2, mesin tipenya itu sama, zonanya sama juga. Karena nih kalau kita lihat ini kan Gcloud-nya itu ada config ya, config default zonanya di mana, terus region-nya di mana. Kalau kita nggak definisiin ini berarti ya nanti akan masuk ke region ini, Gcloud config. Gcloud config list. Nah ini kan akan terlihat konfigurasinya. Cek. Nah kita bisa di refresh. Nah nanti akan terdapat 2 VM. Dengan kalau di sini firewall-nya mati ya, jadi bukan buat web server. Ini 100 dan kalau mau lihat, nah ini kalau kita mau set zona sama region-nya itu, nah kalau mau SSH, ini sama sih. Kalau kita klik SSH, terus Gcloud command, ini kan perintahnya sama ya, sama ini sama. Cuma bedanya kalau ini tuh pakai buttonnya ini. Kalau ini kan pakai langsung komen gitu kan. Sama kok. Apa ya? Luan sama. Langsung enter aja. Nah, dia akan masuk ke GCE Lab 2 ini, hostname. Hostname GTL. Nah, GCE Lab 2. Nah, melalui command line konsol. Jadi kita bisa bikin VM melalui dua cara, dari command line atau dari konsol. Ini beda ya, kalau kita mau akses ke GCPL kan 4. Tapi kalau untuk bikin VM cuma 2. Nah, ini 100. Kita bisa nlab. Bisa sih ini. Nlab. Gitu. Udah Mas? Tak refresh ya? Oh enggak loh Mas. Ini kreditku sendiri kok, kepotong kreditku loh. Mungkin karena wes udah komplit kayaknya ya. Karena udah komplit. Jadi teman-teman nanti dicoba ya kreditnya, atau karena bukan UN ya. Karo. Lanjut. Udah dapat 2, berarti tinggal 4. Nah, di sini tulisan 5 ya, tapi tadi dapat 60. Beda. Nah, ini getting started pakai Cloud Shell dan Gcloud. Jadi sebenarnya kalau kita akses Cloud Shell itu ada beberapa command line yang bisa digunakan. Gcloud salah satunya, terus ada BQ itu untuk BigQuery khusus ya, untuk data engineering. Nah kalau Gcloud itu untuk manajemen GCP-nya.
sama GS util, ada 3. GS util itu untuk manajemen data storage object, sorry, object storage. Jadi ada 3. Nah ini map work ada di development machine, tapi breaks in production. Jadi di dev-nya itu ada Nginx sama SQLite. Terus kalau di tesan production itu Nginx sama MySQL. Versinya beda. Nah ini kita mau nyoba reliable dengan container. Nah, kalau kontainer sama VM itu perbedaannya bisa dilihat dari sisi keefisienan dan resource-nya. Kalau di kontainer kan kita butuh application code sama dependency-nya saja ya. Kalau di VM itu kan misal kita tadi install Nginx ya. Nah, semacam kayak kernelnya, terus library yang nggak terkait dengan Nginx-nya itu ikut terinstall gitu. Jadi dia yang nggak penting-penting itu ada gitu loh. Jadi kan memberatkan resource kan, memberatkan billingnya juga kan. Nah jadi solusi lain kalau untuk development itu pakainya itu container, application binary, operating system, dan tool and library. Operating systemnya itu kalau di container itu nggak hanya Debian, Ubuntu, Windows, itu nggak hanya itu, bisa pakai itu namanya base image ya, bukan operating system tapi base image. Itu bisa Nginx, Node.js, terus ini ada Nginx, MySQL dan sebagainya. Terus image-nya ini disimpan di registry. Registry itu kayak wadah yang menampung image baik yang bersifat public itu misal kayak Docker Hub itu kan ada ya, Docker Hub, hub.docker.com, bisa di search. Kalau untuk Red Hat itu ada juga Quay.io, itu kan khusus untuk Red Hat, itu ada juga. Modelnya sama, dia itu menampung image yang sewaktu-waktu bisa kita jalankan untuk kontainer ini. Nah kalau di GCP ini modelnya private, Google Container Registry, jadi satu project itu bisa punya satu container registry. Terus deploy container image, run and scale. Scale itu scaling ya. Scaling itu ada manual sama auto. Scaling itu misalnya Harbonus kan ada ya. E-commerce itu kan 1.1 itu kan mesti request-nya banyak, 100.000 request per satu hari. Nah itu request-nya itu kan tinggi dan dia di set scaling. Misal hari biasa yang sepi itu cuma 2 node. Nah, pada saat Harbonus itu nanti di set ketika CPU-nya 85%, nanti otomatis akan kebuat 2 node baru gitu. Jadi ada jika CPU-nya lebih dari 80%, maka bikin 2 node baru gitu untuk supaya CPU-nya itu turun dan bebannya dibagi. Jadi kalau jikanya itu nggak cuma CPU sih, bisa juga RAM-nya sekian persen atau berapa, terus minimal nodenya itu berapa, maksimal nodenya itu berapa. Nah itu kita bisa definisiin. Tapi logikanya itu ya if then gitu. Nah ini ada Kubernetes. Kubernetes itu manage si container. Kalau Kubernetes modelnya microservice. Microservice itu saya sering menganalogikan kalau microservice itu kayak jaring laba-laba. Jaring laba-laba kan ada titik-titik ya. Yang menghubungkan titik kan ada garis. Nah, titik-titik itu disebut deployment. Nah, yang menghubungkan deployment itu namanya network-nya. Network di Kubernetes itu ada 3. Network service, network port, pod, nama network eksternal. Yang menghubungkan antara deployment itu network, dan terus ada yang hubung ke pohonnya itu kan, nah itu external network. Yang menghubungkan deployment, nah itu network si service-nya. Jadi
Nah, si jaring-jaringnya itu kan saling terkait ya, terhubung semua aplikasi ya. Nah, itu namanya microservice. Jadi dia si Kubernetes-nya itu mengatur banyak sekali deployment dalam satu wadah gitu. Dan nodenya itu server sih, VM. Nodenya itu ada node master atau control plane, dia itu si ibunya. Nah, kalau kita bahas ke microservice itu panjang sekali, ada untuk etcd-nya, untuk database-nya, untuk key value-nya. Kalau untuk node-nya, worker-nya itu khusus untuk kontainernya. Jadi dia ibaratkan si master-nya itu untuk ibunya, si worker itu untuk anaknya. Anaknya tempat kontainer, si ibunya yang manage si microservice-nya. Ada master atau control plane, si node atau si worker. Dia bersifat rapid, sangat cepat. Ya, sekian second. Nah, ini lab-nya itu kita deploy Kubernetes cluster. Ini ya. Kalau Kosenon tadi belum, Mas? Ya, belum tadi. Cloud Shell aja ya? Atau selesaiin teorinya aja dulu, Mas? Iya. Breaknya ini hanya sekadar informal, formalitas saja. Kita next saja ya. Nah, ini kita load balance. Load balance itu ini nggak cuma di GCP ya. Load balancing itu istilah untuk membagi beban ke beberapa back end. Jadi kan ada istilahnya ada front end sama back end. Front end-nya itu si load balancing-nya ini. Nah, dia berfungsi untuk membagi beban yang diterima dari user ke back end instance-nya ini. Di VM-VM-nya ini. Jadi supaya si yang atas ini bebannya nggak terlalu berat, yang lain malah sepi, itu kan nggak ideal ya. Padahal spesifikasinya sama dan billingnya juga sama. Jadi supaya trafficnya itu lancar, yang satu itu nggak terlalu overload dan dia karena ini pengaruh ke latensinya juga ya. Misal ya, ketika ini nodenya mati ya, yang tengah ini mati. Nah, otomatis si load balancing-nya ini ada parameter untuk membuat node baru supaya dia tetap bekerja 3 backend. Jadi kan ada istilahnya replika set. Load balancing ini tadi kan membagi beban ke 3 VM. Dia ada parameter front end-nya itu si domainnya, misal apa ya, example.com, front end-nya itu depannya itu satu domain. Nah, backend-nya ada 3. Terus ada istilahnya replika set yang ada di load balance-nya ini, itu memastikan bahwa akan selalu ada 3 backend. Jadi misal satunya mati, itu nanti akan terbuat satu node backend baru yang dia langsung akan mengcover node yang mati gitu ya. Jadi istilahnya kan stack gitu kan, mengganti. Jadi dia fungsinya itu untuk membagi beban, membagi rate-nya, memastikan ada 3 backend, gitu-gitu. Nah, kalau ini network load balancer, GCP itu load balancer-nya itu ada beberapa, ada internal sama eksternal. Kalau internal itu ada TCP, ada HTTP, ada proxy, load balancer, dan dia punya fungsi masing-masing. Eksternalnya juga. Kalau eksternal itu gini. Kalau eksternal itu antara yang atas sama bawah, dia bisa berada di region yang berbeda. Misal yang atas di regionnya di Jepang, yang kedua regionnya di Amerika, yang ketiga regionnya di Eropa. Jadi dia
melingkupi bumi yang luas gitu. Nah, kalau internal itu berada di satu region yang sama di zona yang berbeda gitu. Jadi misal ya usernya itu cuma di Jakarta. Jadi ya bikin aja semuanya regionnya di Jakarta tapi di zona yang berbeda. Fungsinya itu supaya misal ya saat region Jakarta pertama itu dia ada gempa bumi ya, misal. Nah, itu berarti ada recover di zona yang lain gitu. Jadi fungsinya untuk membagi antara beda region, beda zona, nah itu. Ya kan banyak disaster recovery itu kan untuk merecover gitu. Jadi ya sangat nggak ideal kalau kita deploy load balance itu hanya ada di satu region dan satu zona, itu sangat amat nggak ideal. Dan nggak mungkin ada yang menyarankan seperti itu ya. Pasti minimal ada di zona yang berbeda. Untuk prudensial ranah tinggi itu pasti di zona yang berbeda. Back end-nya ini. Bedanya kalau TCP itu untuk aplikasi, kan ada ya TCP, ada HTTP, HTTPS, terus ada proxy, tipe-tipe load balance-nya beda-beda. Nah, untuk Kubernetes stack driver itu untuk gini. Nah, tadi kan ada node yang mati ya. Nah, itu kan ada salah satu service di ada fitur, bukan fitur di GCP yang untuk mendeteksi apakah nodenya itu mati gitu kan. Itu istilahnya health check. Misal selama 1 menit di ping atau dipakai curl itu 1 menit enggak 200 oke, nah itu dia akan otomatis diganti kan. Nah, ini fungsinya sih fitur dari stack driver health check gitu. Jadi ya selama berapa menit gitu sih. Selesai. Competition, internship, dan your first job. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Ananda memberikan materi yang bagus sekali ya hari ini. Tadi kita udah belajar tentang tentang Tower Lab di QuickLab dan Google Cloud itu seperti apa toh. Nah, juga kita tadi udah membuat virtual machine dan compute engine, dan juga kita udah belajar Cloud Shell, Kubernetes, sama networking ya di load balancing. Oh ya, mungkin teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan mengacungkan jarinya. Halo. Ada yang ditanyakan? Ayo. Terutama yang ambil ini nih, matkul MCC nih. Nih Mbak Ananda, ada yang tanya nih Mbak Ananda. Pada sistem load balance, apakah database juga ikut direplika? Oke, saya jawab ya. Tadi kan di sini database-nya itu kan ada 2 ya, Cloud SQL sama Firestore. Mana ya tadi ya? Yang gambar-gambar loh. Nah, ini kan relational database-nya itu kan ada Cloud SQL sama Spanner, Nah, dia punya kelebihan dan kekurangan, dan dia punya biaya yang berbeda. Jadi semakin mahal, dia benefitnya semakin banyak, gitu istilahnya, mudahnya. Nah, untuk Cloud SQL, itu dia kan database-nya ada MySQL, PostgreSQL, sama satunya apa ya? Lupa. Nah, itu dia default-nya itu nggak bisa direplika. Dan dia HA-nya itu dia nggak sebaik sama Cloud Spanner. Jadi
Cloud Spanner itu salah satu service unggulan dari GCP, di mana dia defaultnya kalau kita buat, dia akan otomatis punya replikasi di region yang berbeda. Itu jadi dia apa istilahnya? Latensinya juga rendah, throughputnya tinggi, terus dia apa sih? Konsistensi datanya itu juga tinggi gitu loh. Nah itu jadi kalau kamu mau bikin replikasi database itu ya opsinya ini yang relational ya, ada Cloud SQL, yaitu defaultnya enggak diaktifkan dan dia maintenance-nya sedikit sih, maksudnya untuk tuning data kan ada ya, di database itu ada istilah tuning, ada istilah kita menyesuaikan sesuai request kita itu berapa, itu kan nggak bisa ya. Nah itu kekurangannya Spanner. Jadi kalau mau replika yang secara default dengan konsistensi yang tinggi itu pakainya Cloud Spanner, bukan Cloud SQL. Itu sih. Oke, begitu Mas Widya Dianto. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi? Monggo silakan. Ayo teman-teman, apakah sudah semuanya dapat monthly subscription dari Quick Lab? Sudah Mas, mantap. Yang lain? Kalau masih bingung gimana cara dapetinnya, nanti di ini ya, ditanyakan saja ya, bisa di kolom chat. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait materi tadi. Ada yang ingin tanyakan? Ini nanya nanti juga nggak apa sih, maksudnya kontak saya Miss Kecubung. Nah itu search aja, ini ada Telegramnya sama, Instagramnya sama, tapi nggak terlalu aktif. Facebook sama, jadi bisa sama. Atau di Jogja, saya di Jogja kok. Kita bisa sharing. Telegram. Ya, aku promosi masuk. Rame enak aku jene. Gak apa-apa. Oh ya, kalau kalian mau belajar mengenai dunia perinfraan, jadi ini bukan programnya, perinfra. Jadi nggak cuman cloud, tapi bisa DevOps juga, tentang microservice, tentang apa ya? Ya AAC, infrastruktur as a code, bisa melalui blog saya kecubung.wordpress.com. Nah di sana kalau untuk GCP masih sedikit, ada Azure, terus ada Jenkins. Itu kalau di GCP itu ada CI/CD ya. Kalau ada yang berminat sana, kalau kalian bisa Jenkins itu mantap. OpenStack, oh iya, saya sebenarnya dulu basicnya itu dari OpenStack, terus tahu Kubernetes, tahu cloud vendor, mempelajari kelebihan kekurangannya apa gitu. Masih sedikit sih. Ini merendah ya. Oh nggak bermaksud sih, tapi ya masih sedikit untuk GCP-nya, nggak lengkap. YouTube-nya sekalian, Mbak. Oh, YouTube-nya. Keliru ya.
channel saya. Tapi channelku kemarin sampai ada yang komen loh. Oh. Iku kan tuku mikrofon. Gak ada suaranya. Dino kan gila. Dude, purchase microphone $30 ya Allah. Parah tenan. Channel saya. Ya kalau mau subscribe juga nggak apa-apa sih. Ini ada video-video mengenai GCP tanpa suara ya. Jadi kalau kalian dengerin malam-malam itu ya suaranya hening banget gitu. Karena bikinnya ya emang malam-malam sih. Masih itu aja sih. Kalau Cisco itu kan sebenarnya kan kalau kalian mau belajar mengenai cloud computing itu kan harus tahu dasar sysadmin dulu. Kayak Linux-nya gimana, terus Cloud Shell itu gimana. Itu kan dia basicnya itu kan dari Linux. Jadi kalau belajar Linux itu nggak ada salahnya juga, meskipun nggak sampai advance, nggak sampai gimana manage database di Linux atau web server. Karena kan kalau untuk apps itu kan biasanya diurusin oleh si developernya, kita manage infranya. Tapi kan kalau sekadar tahu untuk akses Linux, masuk ke user root, itu kan sangat fundamental dan perlu diketahui gitu ya. Jadi nggak cuman mengenai akses ke Google Cloud-nya ya. Sering-sering baca dokumentasinya. Blog saya, aku terakhir nulis 10 Januari. Ada tombol ini loh, traktir kopi di saweria.co. Nah ini diklik juga nggak apa-apa sih. Ya kan speaker itu kan juga manusia. Udah Mas Dwi. Oke, terima kasih Mbak Ananda Dwi ya. Ini channel YouTube-nya udah saya share di kolom komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau belajar nih, banyak banget ya tutorialnya di YouTube-nya Mbak Ananda ini. Yang terakhir kali mungkin ada yang ditanyain mungkin, atau ada yang pengen nyampein sesuatu mungkin, boleh banget nih. Apalagi teman-teman yang ambil matkul MCC, Mobile Cloud Computing, silahkan nih. Kalau nggak tanya nanti tak laporin dosennya loh. Halo. Ayo loh, dosennya. Ayo. Ayo nih. Oh ya teman-teman, besok tanggal 14 Februari DSC bareng Infinite juga, kita juga ngadain Carbase in Action ya. Ini juga masuk SKS juga. Masuk SKS juga di MCC juga. Jadi teman-teman yang apa namanya, ambil MCC ini boleh banget nih ambil nih. Nanti auto A deh kalau ikut kayak ginian. Oke. Mungkin berhubung tidak ada yang bertanya, untuk yang terakhir nih, mungkin kita langsung ke sesi foto bareng aja ya, biar buat dokumentasi nanti ke dosennya mungkin. Yang belum open cam mungkin bisa open cam dulu. Ayo. Nah, mantap. Yang nggak open cam berarti ini apa ya? Positive thinking, nggak ada kameranya. Oke. Nah, nih masih banyak nih yang belum open cam nih. Ada yang di stadion apa? Ruang teater juga nih, Mawat Alif nih. Ada yang di Golden Bridge. Pasang bersama. Oke. Ya. Tak hitung promosi gitu. Skill techno. Tak hitung 1 sampai 3 ya. Cis gitu. 1, 2, 3.
Oke, lagi yang slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Wow, udah ding, udah mentok. Oke. Mungkin berhubung ini udah pukul 15.30 ya teman-teman. Mari kita akhiri acara pada slot studi jam pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Ananda yang udah sharing-sharing ilmunya ke kita. Kalau masih bingung teman-teman boleh langsung ke Mbak Ananda juga apa-apa nih. Ananda sip. Udah pro banget. Sip. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada kesempatan hari ini. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan 3 kali sehari ya. Makan banyak vitamin, soalnya ini corona itu makin parah aja ya. Jadi ya hati-hati aja. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Semangat sih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mbak.